dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP tersebut di atas, maka isi surat dakwaan mengandung dua syarat, yakni syarat formal dan syarat material. Mengenai syarat formal adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP tentang identitas tersangka secara lengkap, sedangkan mengenai syarat material adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, bahwa tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Menimbang bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. Cermat berarti seksama, teliti, dengan penuh perhatian. Jelas berarti terang, nyata, dan tegas. Lengkap berarti genap atau tidak ada kurangnya atau komplit. Menimbang bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 492K/Pit 1984 tanggal 29 Mei 1985, syarat cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan harus dimaknai secara proporsional dengan tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pemahaman yang memadai bagi terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan, bukan semata-mata formalitas yang dapat menggagalkan proses peradilan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok keberatan tersebut di atas. A. Terhadap keberatan mengenai surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan surat perintah penyidikan dalam kurung bukti T1 dan T2 dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana bukti T3 dan T4 ditandatangani oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, yakni Ketua KPK Setio Budianto dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi UB Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu, karena pasal 21 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengubah kewenangan pimpinan KPK yang semula adalah penyidik dan penuntut umum menjadi hanya bersifat kolektif kolegial. Menimbang bahwa memperhatikan pasal 6 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 huruf E tersebut, maka undang-undang memberikan tugas atau kewenangan kepada KPK secara kelembagaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di mana dalam lembaga KPK itu sendiri terdiri dari Dewan Pengawas yang berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pimpinan KPK dan pegawai. Dengan demikian pimpinan KPK mempunyai kewenangan secara atribusi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan meskipun tidak secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, sehingga majelis hakim menilai bahwa perubahan kewenangan pimpinan KPK dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tidaklah serta-merta menghilangkan kewenangan KPK
sebagai lembaga dalam melaksanakan fungsi penyidikan dan penuntutan. Menimbang bahwa secara kelembagaan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh undang-undang. Sehingga perubahan struktur kepemimpinan internal KPK dari individual menjadi kolektif kolegial tidak menghilangkan kewenangan kelembagaan tersebut. Menimbang bahwa meskipun pimpinan KPK tidak lagi secara individual menjadi penyidik atau penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, namun Ketua KPK selaku pimpinan lembaga tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan sebagai bagian dari fungsi manajemen organisasi dan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa penandatanganan surat perintah penyidikan oleh Ketua KPK merupakan tindakan administratif yang merepresentasikan lembaga KPK secara institusional, bukan tindakan Ketua KPK sebagai penyidik secara individual. Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan tindakan administrasi pemerintahan tersebut, pemerintahan termasuk penerbitan surat perintah penyidikan dan SPDP perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara, di mana tindakan tersebut masih dalam lingkup kewenangan KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip delegasi kewenangan dalam hukum administrasi negara, pimpinan KPK dapat mendelegasikan kewenangan administratif tertentu kepada pejabat di bawahnya, termasuk penandatanganan surat perintah penyidikan dan SPDP, sepanjang tidak terkait dengan kewenangan yang bersifat substantif yang memerlukan persetujuan kolektif. Menimbang bahwa selain itu terhadap keberatan atas penandatanganan surat perintah penyidikan dan SPDP oleh Ketua KPK dan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi bukanlah merupakan objek yang dapat dijadikan alasan pembatalan dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai surat perintah penyidikan dan SPDP yang ditandatangani oleh pejabat pemerintahan tanpa dasar kewenangan haruslah dikesampingkan. B. Terhadap keberatan mengenai tindakan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum bertentangan dengan KUHP dan prinsip due process of law. Menimbang bahwa terdakwa dalam eksepsinya secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa tindakan penyidikan dan penuntutan bertentangan dengan KUHP dan prinsip due process of law dengan beberapa alasan, antara lain dakwaan bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina sebagaimana bukti T8 dan Saiful Bahri bukti T7. Dakwaan tidak disusun berdasarkan berkas perkara secara utuh. Pemanggilan saksi dari penyidik KPK tidak bisa dikategorikan sebagai saksi verbalisan dan terdakwa ditetapkan sebagai tersangka tanpa dipanggil dan diperiksa sebagai calon tersangka. Menimbang bahwa terkait dengan dalil bahwa dakwaan bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saiful Bahri, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut tidak secara otomatis mengikat atau membatasi penuntutan terhadap pihak lain, termasuk terdakwa Hasto Kristianto,
yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama. Menimbang bahwa dalam konteks hukum pidana, azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP hanya berlaku terhadap orang yang sama, bukan terhadap orang yang berbeda, meskipun terkait dengan peristiwa pidana yang sama atau berkaitan. Dengan demikian, putusan terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri tidak menimbulkan nebis in idem terhadap terdakwa Hasto Kristianto. Menimbang bahwa sekalipun terdapat perbedaan konstruksi fakta antara dakwaan dalam perkara ini dengan fakta yang terungkap dalam putusan terdahulu, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan dakwaan batal demi hukum, melainkan harus diuji dalam pembuktian di persidangan. Menimbang bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, prinsip due process of law tidak dapat ditafsirkan secara kaku sebagai pemenuhan seluruh prosedur tanpa cacat sedikitpun, melainkan harus dilihat secara proporsional. Apakah pelanggaran prosedural yang terjadi bersifat substansial dan menyebabkan ketidakadilan yang nyata bagi terdakwa. Menimbang bahwa mengenai dalil bahwa dakwaan tidak disusun berdasarkan berkas perkara secara utuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan materi pembuktian yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan dakwaan dalam tahap eksepsi. Menimbang bahwa terkait dengan dalil pemanggilan saksi yang berasal dari penyidik KPK tidak bisa dikategorikan sebagai saksi verbalisan dan syarat akan konflik kepentingan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi seseorang sebagai saksi tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu selama memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 26 KUHP sebagaimana telah diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PUU strip Romawi 8 2010. Menimbang bahwa perluasan makna saksi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun tidak berarti membatasi pihak-pihak yang dapat dihadirkan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana. Menimbang bahwa mengenai dalil terdakwa ditetapkan sebagai tersangka tanpa dipanggil dan diperiksa sebagai calon tersangka, Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan calon tersangka adalah persoalan prosedural dalam proses penyidikan yang tidak secara otomatis menjadikan penyidikan batal. Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip Romawi 12 2014, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti dan jika terdapat kekurangan prosedural dalam proses tersebut, hal itu dapat diuji melalui pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP. Menimbang bahwa merujuk pada doktrin substansial justice yang dianut dalam praktek peradilan, fokus utama peradilan pidana adalah tercapainya keadilan substansi sehingga pelanggaran prosedural yang tidak menimbulkan kerugian substantif bagi hak terdakwa tidak serta-merta mengakibatkan batalnya seluruh proses. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai tindakan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum bertentangan dengan KUHP dan prinsip due process of law harus dikesampingkan. C. Terhadap keberatan mengenai KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan absolut. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, khususnya untuk dakwaan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan bukan merupakan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip lex specialis systematis, pasal 6 huruf E tersebut harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan Undang-Undang Tipikor, di mana pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor termasuk pasal 21 harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan sistem hukum pemberantasan korupsi yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Menimbang bahwa meskipun pasal 21 Undang-Undang Tipikor ditempatkan pada bab 3 tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun hal tersebut tidak mengeluarkannya dari lingkup tindak pidana korupsi dalam arti luas sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa selanjutnya pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 9 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tanpa adanya pengecualian terhadap ketentuan dalam bab 3 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tipikor mencakup seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor tanpa pengecualian terhadap tindak pidana yang diatur dalam bab 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa praktik peradilan selama ini juga menunjukkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor, sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 78 PK/Pitsus 2021 dan putusan Mahkamah Agung nomor 3315 K/Pitsus 2018 atas nama terdakwa Dr. Fredrik Yunadi SHLLM MBA. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan absolut haruslah ditolak. Terhadap keberatan mengenai proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK melanggar hak asasi terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya mendalilkan yang pada pokoknya proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dilakukan secara melanggar hukum dan melanggar hak asasi terdakwa yang dijamin dalam pasal 65 pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHP, khususnya hak untuk mengajukan ahli meringankan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 65 KUHP memang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Menimbang bahwa pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHP juga mengatur bahwa pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan dalam hal tersangka menghendaki saksi tersebut, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU Romawi 8 2010 telah menegaskan bahwa ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 65 jungto pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHP harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan tetapi juga dalam penyidikan. Menimbang bahwa KPK di pihak lain berpendapat bahwa terdakwa masih dapat menghadirkan ahli yang meringankan pada pemeriksaan persidangan sebagaimana disampaikan oleh juru bicara KPK melalui media. Menimbang bahwa penolakan permintaan terdakwa untuk menghadirkan ahli yang meringankan pada tahap penyidikan secara formal memang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 jungto pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Menimbang bahwa meskipun demikian pelanggaran prosedural tersebut tidak serta-merta menyebabkan dakwaan batal demi hukum, melainkan terdakwa dapat menggunakan haknya tersebut pada tahap pemeriksaan di persidangan, di mana terdakwa dapat menghadirkan ahli yang meringankan untuk didengar keterangannya. Menimbang bahwa berdasarkan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pelanggaran prosedural yang masih dapat dipulihkan pada tahap persidangan tidak seharusnya menjadi alasan pembatalan seluruh proses yang telah berjalan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK melanggar hak asasi terdakwa haruslah dikesampingkan. Terhadap keberatan mengenai kelirunya penafsiran penuntut umum terhadap pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa penuntut umum keliru menafsirkan perintangan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan terdakwa dilindungi azas non-self-incrimination. Menimbang bahwa terdakwa mendalilkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak berlaku bagi tersangka atau terdakwa sendiri karena terlindungi oleh azas non-self-incrimination, melainkan hanya dapat diterapkan terhadap pihak ketiga atau saksi yang karena sifat perbuatannya tidak dapat didakwa dengan tindak pidana pokok. Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis mengenai penafsiran terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut menggunakan frasa setiap orang yang berarti mencakup siapa saja tanpa kecuali, termasuk tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi. Menimbang bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor dimaksudkan untuk melindungi integritas proses peradilan tindak pidana korupsi dari upaya-upaya yang dapat menghambat atau menggagalkan pencarian kebenaran material terlepas dari siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Menimbang bahwa meskipun azas non-self-incrimination melindungi tersangka atau terdakwa untuk tidak menjerat dirinya sendiri, namun hal tersebut terbatas pada hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya dan tidak mencakup tindakan aktif untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Menimbang bahwa azas non-self-incrimination yang bersumber dari pasal 14 ayat 3 huruf G Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik
tidak memberikan kekebalan atau immunity kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tindakan aktif menghalangi proses hukum, melainkan hanya memberikan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Menimbang bahwa penafsiran yang menyatakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor hanya dapat diterapkan terhadap pihak ketiga atau saksi tidak memiliki dasar hukum yang cukup karena tidak tercantum dalam rumasan pasal maupun penjelasannya. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1 PK Pitsus 2016 yang dijadikan dasar oleh terdakwa memiliki konteks dan pertimbangan hukum yang berbeda dengan perkara akuo sehingga tidak dapat serta-merta diterapkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai kelirunya penafsiran penuntut umum terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor haruslah ditolak. F. Terhadap keberatan mengenai diabaikannya prinsip penyertaan mutlak perlu pada delik suap. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat karena mengabaikan prinsip penyertaan mutlak perlu atau noodzakelijk deelneming pada delik suap atau delik suap berpasangan dan tidak jelas siapa penerima suap dalam perkara terdakwa karena dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina nama terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Menimbang bahwa dalam konteks penegakan hukum pidana terkait dengan dalil tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun tindak pidana suap merupakan delik berpasangan yang memerlukan adanya pemberi dan penerima, namun hal tersebut tidak membatasi kemungkinan bahwa dalam rangkaian peristiwa suap mungkin terdapat pihak-pihak lain yang terlibat selain yang telah diproses hukum terlebih dahulu. Menimbang bahwa prinsip noodzakelijk deelneming pada delik suap tidak dimaksudkan sebagai hambatan prosedural yang mengharuskan semua pelaku diproses dalam satu berkas perkara, melainkan sebagai karakteristik substantif dari delik yang memerlukan minimal dua pihak dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, pemisahan berkas perkara atau splitting terhadap para pelaku dalam tindak pidana suap merupakan praktek yang lazim dan sah menurut hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP. Menimbang bahwa ketidakselarasan antara dakwaan dengan putusan perkara terdahulu merupakan persoalan pembuktian yang harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan merupakan alasan untuk membatalkan dakwaan pada tahap eksepsi. Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, setiap pelaku dapat diproses secara terpisah dan dimungkinkan adanya perbedaan konstruksi fakta sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai diabaikannya prinsip penyertaan mutlak pada delik suap haruslah dikesampingkan. G. Terhadap keberatan mengenai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkapnya dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obscurable, karena beberapa alasan antara lain. Tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, kesalahan dalam penyebutan pasal 65 ayat 1 KUHP yang seharusnya KUHP, dan keliru menerapkan konkursus realis pada pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terkait dengan dalil tidak ditegaskannya bentuk penyertaan terdakwa dalam dakwaan, majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah menguraikan perbuatan material yang diduga dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaannya dengan diantaranya menarasikan dengan kata-kata terdakwa bersama Doni Tri Istiqomah, Saipul Bahri, dan Harun Masiku telah menerima sejumlah
$57,350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk penyertaan yang spesifik dalam kurung plagier, non plagier dan made plagier, namun kata bersama-sama dapat dimaknai sebagai kata lain dari turut serta melakukan atau made plagier, hal mana sesuai pendapat R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentarnya dalam halaman 73 menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan atau made plagier, di mana turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan, yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Persamaan arti turut serta melakukan adalah bersama-sama juga dapat dilihat pada pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam penjelasan pasal 20 huruf C menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 492 Kapit 84 tanggal 29 Mei 85, surat dakwaan harus dinilai secara keseluruhan dan tidak terpaku pada formalitas perumusan sepanjang terdakwa dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun tidak secara tegas disebutkan penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan, namun dengan adanya uraian perbuatan material terdakwa dalam penyertaan termasuk dengan penyebutan bersama-sama, tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penyebutan pasal 65 ayat 1 KUHP yang seharusnya pasal 65 ayat 1 KUHP dan telah diajukan renvoi oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 14 Maret 2025, meskipun terdakwa melalui penasihat hukumnya menolak renvoi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang perubahan melalui renvoi secara substansi tidak menggambarkan suatu tindak pidana baru, perubahan atas surat dakwaan boleh saja dilakukan oleh penuntut umum yang dapat dipandang sebagai kesalahan penulisan atau clerical error yang tidak substansial. Menimbang bahwa terhadap kesalahan penulisan dapat dilakukan koreksi redaksional dengan cara merenvoi, di mana koreksi semacam itu tidak terikat pada pasal 144 KUHP. Sehingga dengan demikian, perubahan kesalahan ketik pada surat dakwaan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, karena dari keseluruhan isi dakwaan dalam perkara ini dapat dipahami dengan jelas bahwa yang dimaksud adalah pasal 65 ayat 1 KUHP. Terlebih lagi dalam praktek peradilan terkait salah ketik pada surat dakwaan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1162 Kapit garing 1986 menyatakan bahwa kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum. Menimbang bahwa mengenai kekeliruan penerapan konkursus realis, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan persoalan penerapan hukum pidana material yang harus dipertimbangkan setelah pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan merupakan alasan untuk membatalkan dakwaan pada tahap eksepsi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkapnya dakwaan penuntut umum haruslah ditolak. H. Terhadap keberatan mengenai dakwaan penuntut umum telah salah karena menguraikan perbuatan terdakwa pada saat proses penyelidikan terhadap Harun Masiku. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mendalilkan bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor terbatas pada perbuatan seseorang yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga dakwaan penuntut umum telah salah karena menguraikan perbuatan terdakwa pada saat proses penyelidikan terhadap Harun Masiku. Menimbang bahwa terdakwa mendalilkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang didalilkan oleh penuntut umum terjadi pada tanggal 8 Januari 2020. Sedangkan surat perintah penyidikan terhadap Harun Masiku baru diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020. Menimbang bahwa mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan pasal 21 Undang-Undang Tipikor memang mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak menyebutkan penyelidikan. Menimbang bahwa dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian proses yang berkelanjutan, sehingga perbuatan yang dilakukan menjelang dimulai penyidikan formal dengan tujuan mencegah penyidikan tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan mencegah penyidikan dalam arti material. Menimbang bahwa meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan menjelang dimulainya penyidikan dengan tujuan untuk mencegah atau merintangi penyidikan yang akan segera dimulai dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencegah atau merintangi penyidikan secara tidak langsung sebagaimana dirumuskan dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana tentang actus reus yang berkelanjutan dan mens rea yang menyertainya, perbuatan yang dilakukan sebelum formal dimulai penyidikan namun dengan tujuan untuk menghalangi penyidikan yang akan segera dimulai tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencegah penyidikan sebagaimana maksud pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa penafsiran sempit terhadap frasa mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor hanya pada perbuatan setelah penyidikan formal dimulai berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari penegakan hukum. Menimbang bahwa penilaian mengenai apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan secara langsung atau tidak langsung tersebut adalah persoalan pembuktian yang harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa mengenai dakwaan penuntut umum yang telah salah karena menguraikan perbuatan terdakwa pada saat proses penyidikan, pada saat proses penyelidikan terhadap Harun Masiku haruslah dikesampingkan. I. Keberatan terhadap tidak ada kerugian negara sehingga bukan menjadi kewenangan KPK. Menimbang bahwa terdakwa dalam eksepsinya secara pribadi menyatakan jika dalam perkara ini tidak ada kerugian keuangan negara karena Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang menegaskan kewenangan KPK dalam melakukan yang menegaskan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang antara lain menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar, artinya persoalan ini bukan kewenangan KPK. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tidak hanya melanggar pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, namun juga didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan didakwanya terdakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64
ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan bahwa terdakwa turut serta melakukan penyuapan terhadap seseorang penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Hal mana dengan adanya tindak pidana suap antara penyelenggara sebagai penerima suap dengan pemberi suap yang bukan penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka merupakan tindak pidana korupsi yang masih menjadi kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, kewenangan KPK untuk menangani tindak pidana korupsi tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, melainkan juga pada kriteria lain seperti melibatkan penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau yang menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Menimbang bahwa tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang melibatkan penyelenggara negara sepenuhnya berada dalam kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 ayat 1 huruf A Undang-Undang KPK tanpa harus memenuhi threshold kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terdakwa bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara terdakwa karena tidak ada kerugian negara harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sekedar sebagai suatu pandangan hukum sehubungan dengan surat dakwaan M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan pada halaman 384 menegaskan bahwa penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan lebih memberi penjelasan bagi terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi, surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa selanjutnya ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 36K/KR 1968 tanggal 20 Agustus 1969 yang memberikan kaedah, walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang didakwakan secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan. Menimbang, kemudian M. Yahya Harahap SH menegaskan lebih lanjut dalam bukunya tersebut, halaman 161 dan 162, yang berpendapat bahwa sebenarnya pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP tidak menyebut dengan tegas keharusan surat dakwaan menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap cara tindak pidana dilakukan. Dan yang diharuskan adalah uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk uraian tentang keadaan yang melekat pada tindak pidana. Namun tidak semua keadaan meski diuraikan, tetapi cukup keadaan yang benar-benar relevan dengan dan kejelasan tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Dr. Sumana tersebut di atas, memperhatikan uraian surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan hal-hal yang relevan dari hasil pemeriksaan penyidikan sehingga menjadi jelas tentang tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa merujuk pada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta asas kepastian hukum, keberatan formil yang tidak diajukan terdakwa dan proses hukum tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi.
Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang menemukan kebenaran material dan mengadili dengan adil dan benar, maka sebagian keberatan-keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya lebih menyangkut aspek pembuktian lebih tepat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena keberatan eksepsi terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa terhadap terdakwa penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 1656 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP mengadili: 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Hasto Kristianto tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/PIS/TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Hasto Kristianto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 27 Maret 2025 oleh Rios Ramanto SHMA selaku Hakim Ketua, Fajar Kusuma Haji SHMA dan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHM masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota Sunoto SHMH dan Hakim ad hoc tindak pidana korupsi Dr. Haji Sigit Herman Binaji SHM berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta nomor 36 PIS TPK 2025 tanggal 11 April 2025 dibantu oleh Kusuma Mati Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Wawan Yunarwanto dan kawan-kawan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Begitu ya putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis, dan terhadap putusan ini kepada terdakwa dan penasihat hukum dapat mengajukan perlawanan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karena putusan penasihat hukum eksepsi atas penasihat hukum terdakwa ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan saksi. Dan untuk itu setelah majelis bermusyawarah, maka acara berikutnya adalah pemeriksaan saksi diagendakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025. Ya, karena hari Jumat libur. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup, Yang Mulia. Dari penasihat hukum terdakwa? Ada, Yang Mulia. Yang pertama, kami akan menyatakan banding terhadap putusan selah ini. Tentu saja nanti akan kami sampaikan bersama-sama dengan pokok perkara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat pemeriksaan ini nanti akan dilakukan pada hari Kamis, ya, kami harapkan penuntut umum segera memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan demi lancarnya pemeriksaan perkara ini, dan sehingga akan memudahkan kita semua di dalam mendalami perkara yang akan disidang lebih lanjut ini, Yang Mulia. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini ada hal-hal masih terkait dengan kunjungan pada terdakwa, meskipun sudah ada yang di-approve, tetap semua sudah di-approve, tetapi mungkin nanti masih akan ada hal-hal pihak-pihak yang lain yang tentu akan kami sampaikan kepada majelis. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, mengenai izin Yang Mulia. Ada lagi? Menambahkan, Mulia. Ya. Kami sudah mendaftarkan di IBPADU terkait dengan kunjungan, Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan, sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan, Yang Mulia, di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignatius Suharyo,
Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sabto Hastuti yang merupakan kakak dari klien kami. Yang ketiga adalah Edo Krisianto, merupakan kakak kandung. Jadi 3 yang diberikan izin oleh I-Berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya. Perlu kita sampaikan yang mulia? Sudah, saya tunjukkan mulia. Biar diketahui oleh jaksa penuntut umum sehingga pada teknis kunjungan berjalan lancar. Terima kasih. Izin kunjungan silahkan saja, namun majelis berharap jangan terlalu mepet waktunya, ya. Untuk berikutnya, silahkan, itu adalah hak terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang. Kemudian namun kami tidak bisa memastikan berapa. Artinya kami akan koordinasikan siapa saksi yang akan dipanggil dan disampaikan kepada saudara penasihat hukum. Itu. Yang kedua terkait dengan masalah kunjungan, selama sudah disetujui oleh Yang Mulia, kami akan laksanakan sesuai dengan penetapan tersebut. Demikian Yang Mulia. oke, gitu ya, penasihat hukum mengenai nanti siapa nama saksi. Pada prinsipnya penasihat hukum berkoordinasi dengan penuntut umum mengenai hal tersebut untuk karena majelis sendiri juga tidak diberitahu siapa-siapa yang akan diajukan. Sebenarnya keinginan dari penuntut hukum telah siapkan dengan catatan mungkin tidak dapat menjamin meskipun panggil 10 yang datang nanti ada 7, tapi juga ada upaya dari umum untuk memberitahukan. Itu sekiranya Baik Yang Mulia, kalau diperkenankan kami meminta paling minimal 3 hari sebelum persidangan sudah ada informasi siapa saksi-saksi yang akan dipanggil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Yang Mulia, apakah persidangan kita ini akan kita laksanakan setiap hari Kamis seperti yang dijadwalkan untuk persidangan kita berikutnya, atau ini akan ada hari yang lain yang sudah ditetapkan oleh majelis sebagai kawinan kuat? Terima kasih ya. baik, ya, itu ya umum nanti kiranya sebentar nanti silakan. Kiranya bisa nggak? Itu Yang Mulia. Sudah terlaksana waktu
Saya dulu ya. Ya Mas, yang tinggi-tinggi yuk. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan pers, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, kita telah mendengar bersama keputusan atas eksepsi yang saya ajukan dan juga penasihat hukum sampaikan, dan terhadap keputusan yang diambil kami hormati sepenuhnya. Karena sejak awal ketika kami mengajukan eksepsi ini merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga ini sangat penting sebagai bagian dari pendidikan politik kepada rakyat untuk melihat bagaimana seluruh aspek-aspek hukum yang seharusnya berkeadilan. Tadi oleh Majelis Hakim ditegaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek material akan dilakukan di dalam pemeriksaan pokok perkara, dan saya bersama penasihat hukum siap, dan keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan keadilan. Karena Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun, sama saja juga tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan yang terjadi sama saja dengan membunuh masa depan. Kami tetap berada pada keyakinan bahwa berbagai persoalan yang ditujukan kepada saya ini adalah suatu persoalan yang dipaksakan, suatu proses daur ulang, tetapi pemeriksaan pokok perkara itulah yang akan membuktikan. Kami mohon doa restunya. Terima kasih. Selanjutnya silakan pada penasihat hukum. Ya, teman-teman, dalam hal ini kami sudah sampaikan eksepsi kami, keberatan kami. Yang pertama adalah kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah tahun 2020. Kami melihat ini adalah daur ulang. Yang kedua, perlu kita sampaikan bahwa uang yang dipakai itu dari Harun Masiku, itu sudah pernah dipersidangkan. Kemudian terkait dengan obstruction of justice, yang pertama handphone saudara Kusnadi itu ada di penyidik, disita tanggal 10 Juni. Jadi tidak ada namanya perintangan penyidikan atau penghilangan alat bukti. Bicara soal kejadian 8 Januari 2020, saudara Hasan, bahwa yang menelpon pada saudara Hasan itu bukan Mas Hasto Kristianto, itu sudah dipersidangkan. Jadi menurut kami hal ini adalah daur ulang dan fakta persidangan sudah pernah diuji di 2020 dan sudah ingkrah. Kawan-kawan, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah kasus politik. Kami melihat bahwa hari ini saja ada demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar Pak Hasto divonis, diadili. Saya sampai mendapatkan broadcast dari teman bahwa ini digerakkan oleh aksi yang meminta supaya memakai alma mater dan non alma mater. Di sini ada biayanya 40.000 dan 45.000. Artinya apa, teman-teman? Ada yang menggerakkan, ada yang punya kepentingan agar Pak Hasto Kristianto ini diadili. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus politik, kawan-kawan. Ini adalah upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan menarget Pak Hasto Kristianto. Karena Pak Hasto Kristianto sampai saat ini masih sebagai sekjen PDI Perjuangan. Jadi perlu kita ketahui kepada kawan-kawan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Hukum kita hormati. Hukum harus kita jalani sesuai dengan asas penegakan hukum yang fair, yang berjalan dengan baik. Tetapi hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Apalagi kepentingan-kepentingan mantan penguasa yang masih punya hasrat untuk menguasai republik ini. Kawan-kawan, kita mohon dukungannya, kita akan kawal proses ini sampai berjalan baik. Kita hormati pengadilan, kita hormati hakim yang sudah berjalan persidangan hari ini dengan lancar. Terima kasih teman-teman. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Apa yang mau ditunggu dari
dari pihak kuasa hukum saat pembuktian pemeriksaan saksi-saksi di sidang berikutnya, Bang? Tentunya kan kami sampaikan bahwa saksi-saksi ini sudah pernah diuji di persidangan tahun 2020 dan sudah ingkrah. Teman-teman, ada kesaksian saudara Tio yang di pra-peradilan kita sudah uji bahwa dia dipaksa untuk merubah BAP-nya oleh namanya penyidik AKBP Rosa. Nah, ini adalah penyelundupan hukum. Ini ada permainan hukum dan ini adalah ketika saudara Kusnadi dirampas handphonenya itu dengan menyamar, menggeledah tanpa ada surat, bukan sebagai saksi atau sebagai tersangka. Ini adalah penyelundupan hukum, kawan, teman-teman. Jadi siapa yang punya kepentingan? Oke, nanti kita tunggu pembuktiannya, saksi-saksi kita akan uji bersama. Kita mohon dukungan dari publik bahwa penegakan hukum harus berjalan lancar sehingga saat-saat ini kita tahu ekonomi kita sedang lemah. Investor semua kabur karena kami melihat bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini tidak berjalan dengan baik. Dan tidak ada kepastian hukum. Maka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini nanti kita akan uji bersama dan semoga ada keadilan untuk Mas Hasto dan ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Todung, kami persilakan. Oke, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal. Kalau kita mendengar putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami kecewa dengan putusan sela. Kami mengharapkan bahwa eksepsi kami akan diterima, karena memang kasus ini tidak ada dasar hukumnya dan penuh dengan nuansa-nuansa politik. Jadi politisasi kasus ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita membaca putusan, termasuk putusan sela, itu kan dimulai dengan kata apa? Demi ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan satu kalimat yang sangat sakral. Nah, apakah kita melihat itu dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sebuah putusan? Ya. Kalau kita melihat proses ya, penyidikan, penetapan tersangka P21 sampai pengadilan ini, kita melihat proses ini begitu cepat, ya, begitu banyak sekali kejanggalan, sehingga kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa banyak sekali politisasi dalam kasus ini. Apalagi kalau melihat pimpinan KPK pada waktu itu adalah pimpinan KPK yang baru diangkat. Ya, belum lama ya diangkat. Nah, apa memang tidak ada pekerjaan kasus korupsi yang lain yang harus dikerjakan? Kenapa mesti Hasto Kristianto yang kebetulan sekjen PDIP yang akan menghadapi Kongres PDIP dalam waktu dekat ini? Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi tidak salah kalau publik menduga atau punya prasangka bahwa Hasto ini dibegal, dicekal untuk tidak boleh menjadi sekjen PDIP. Saya harus mengatakan ini karena saya melihat bahwa proses hukum dalam kasus Hasto Kristianto ini sangat banyak ya, kejanggalan-kejanggalan akibat tekanan-tekanan politik yang ada. Nah, hukum pidana itu untuk apa? Untuk mencari kebenaran substansial, kebenaran material. Ya, dua hal ini. Nah, tapi kan yang dipertontonkan kepada kita adalah kita ini ingin mencari kebenaran formal, bukan itu. Ya, tadi kita bicara mengenai saksi, tadi bicara mengenai dakwaan. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita lemah dan cacat dalam dakwaan ini. Kenapa? Karena memang politisasi itu. Jadi pikiran kita sebetulnya bukan mencari kebenaran dalam proses-proses semacam ini yang saya lihat dari proses persidangan. Mindset kita itu udah mindset punitif. Ngerti punitif? Mindset menghukum. Bukan mindset mencari kebenaran material. Nah, inilah kelemahan dalam proses peradilan politik. Nah, karena ini proses peradilan politik, seharusnya pengadilan bersikap arif dan bijaksana menerima eksepsi kami dan menyatakan bahwa tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk meneruskan proses ini. Nah, ada satu prinsip lagi dalam disebut equality in arms. Equality in arms itu apa? Itu memberikan keadilan, fairness, justice kepada kedua belah pihak. Baik penuntut umum maupun kuasa hukum. Nah, yang kita lihat penuntut umum yang punya waktu banyak sekali. Termasuk memanggil saksi-saksi yang kebetulan orang KPK. Kita ini tidak dapat, kita ada deprivasi hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kita. Nah, ini tidak fair. Ini tidak fair sama sekali. Jadi ini hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi kalau kita ingin mencari kebenaran material. Jadi menurut saya ini cacat dan iklan yang buruk buat Indonesia. Karena dunia melihat Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai negara hukum kita tidak menegakkan hukum sesuai dengan due process of law, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan ini akan dicatat ya sebagai satu iklan yang jelek buat Indonesia untuk
mengundang ya. Tadi disebut oleh Tony investor asing. Saya kira investor asing akan sangat galau, sangat gamang, sangat gundah kalau ingin melakukan investasi di Indonesia. Apalagi dalam keadaan ekonomi yang sangat mencemaskan hati kita. Mungkin itu ya. Terima kasih. Semangat.